Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah taqullaha faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Masjid Al-Furqan yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang pertama kita menghirup merasakan nikmatnya bulan Syahrul Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan penuh kebahagiaan, bulan yang dirindukan, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia yang dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan kita saja yang menunggu dan berbahagia kedatangan Ramadan, seluruh dunia kaum muslimin menunggu dan menantikan kebahagiaan datangnya Ramadan. Dan kita alhamdulillah malam ini bisa bertemu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, iman dan wahtisaban sehingga kita menyempurnakan sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tidak semua bisa melaksanakan, bisa merayakan, merasakan ibadah Ramadan ini. Masih banyak saudara kita yang terbaring sakit, yang lemah, yang berhalangan. Alhamdulillah kita malam ini diberikan hidayah, inayah, taufik dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan Ramadan. Ini suatu kebahagiaan. Ini suatu kesempatan. Ini suatu pemberian anugerah yang maha besar, yang begitu indah yang kita rasakan. Ya, sebab ini suatu yang harus kita syukuri dan kita laksanakan sebaik-baiknya. Saudara, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, siapa yang berbahagia saja datang Ramadan, man farihan, siapa yang senang, siapa yang berbahagia, siapa yang gembira datangi Ramadan, baru farihah aja deh, baru perasaannya, suasana aku nyaman gitu, kayaknya kok jiwanya kerasa tenang ini dia, farihah qalbihi, ya, widukhulil Ramadan, dengan masuknya Ramadan ini, harrama jasadahu niron, diharamkan jasadnya di bagi api nerakanya. Walaupun ada catatan hadis ini ada beberapa mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tapi hadisnya maknanya sejalan dengan hadis-hadis yang lain, seirama dengan sepetunjuk dengan hadis-hadis yang lain. Lis-shaimi farhatan, bagi yang berpuasa berbahagia. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kebahagiaan kita, kesenangan kita, kegembiraan Ramadan kita harus diikuti dan dibuktikan dengan amal solehnya. Maka tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda dia menyenangi Ramadan datang ini, dia akan dengan senang hati, dengan begitu sukarela, dengan begitu semangat dan antusias memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah siam, menjalankan ibadah tarawih malamnya, apapun dia akan laksanakan. Menurut kata orang itu berat, menurut perkiraan orang itu susah, menurut bagi orang itu nggak mungkin, tapi bagi orang yang berbahagia, bagi orang yang senang, bagi orang yang happy, semuanya bisa dilaksanakan. Orang lagi sakit mau puasa, orang lagi lemas mau puasa, tapi karena dorongan inner cycle-nya dia, dalam tubuhnya dia memberikan energi yang besar, memberikan power, dorongan yang begitu besar, sehingga bagi orang yang menurut analisa dia gak mungkin ini orang puasa, ya,
tapi karena energinya dari dalam yang begitu besar, memberikan dorongan yang begitu besar, sehingga mungkin laksanakan karena kebahagiaan itu sendiri. Sebagaimana para ulama-ulama salaf dulu mengatakan, ya, siapa orang yang, ya, man masagal musaghalatu bil haq, siapa orang yang disibukkan dengan dia melaksanakan kebaikan yang hak, dia sibuk karena melaksanakan ibadahnya dengan kegembiraan dan senang hatinya, mustahilun bil batilin il amali, nggak ada celah dia untuk berbuat batil, dan waktu yang kosong itu dia berbuat maksiat bagi dia. Ya, jadi kalau orang mukmin, orang Islam, orang bertakwa, ya, day by day-nya, hour to hour-nya, tiap harinya waktunya diisi dengan yang hak, dengan kebaikan dan kemaslahatan, dia nggak sempat lagi untuk berpikir melaksanakan perbuatan yang maksiat. Betul? Habis waktunya udah. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, mustahilin bil batilin amalin, nggak ada waktu lagi dia untuk memikirkan apalagi melaksanakan yang batil, yang maksiat, karena waktu dia, tenaga dia, aktivitas dia, pekerjaan dia sudah penuh dengan kesibukan, dengan maslahat yang baik, dengan kebaikan-kebaikan agenda ibadah. Apalagi tadi Bapak Haji Ustaz Mustaqim begitu rinci kegiatan Ramadan, begitu banyak, menunjukkan ini masjid luar biasa agendanya ini. Mari kita sambil berpartisipasi sama-sama, kita meriahkan Ramadan sebaik-baiknya, karena belum tentu dan belum ada jaminan kita akan bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya nanti. Saudara, waktu asar tadi saya dapat WA, saudara saya meninggal dunia. Ya Allah, tinggal menghitung waktu menyambut Ramadan, dia nggak sempat untuk berjumpa Ramadan nih. Saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kita malam ini masih bisa Ramadan, masih bisa menikmati ibadah puasa Ramadan, ibadah tarawih berjamaah sekalian. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan ini harus diisi dan dibuktikan dengan amal soleh yang baik dan maksimal. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kegembiraan orang mukmin di bulan Ramadan ini sampai-sampai jannatul mustaqatu biha, surga sangat merindukan, ya, surga menunggu, menginginkan orang-orang yang ahli Ramadan ini, ya. Jadi bukan hanya puasanya ada sekedar, bukan hanya Ramadan untuk memasuki futihatu abwabul jannah, terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu, bukan itu saja bagi shaimi Ramadan. Al jannatu mustaqatu biha li arba'atil nafar, surga menunggu dan menanti. Bahkan dalam hadis yang lain, tiap Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memperindah, merenovasi, mempercantik surga-surganya itu. Bagi siapa? Lis-shaimin, bagi orang yang berpuasa itu. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya lihat muka-mukanya begitu bahagia, begitu antusias. Kita bukan lagi penduduk, mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang ahli surga, tapi orang yang dinantikan merindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Kita adalah orang yang menunggu surga. Kata Nabi, siapa ya Rasulullah, orang-orang yang para musaqatul jannah tadi, di arba'atin nafar, 4 orang, 4 kelompok, 4 amalan orang yang bisa dilaksanakan, dirundukan oleh jannatul mustaqat biha. Pertama, talil Quran, orang yang selalu senang membaca Quran, jiwanya, lisannya, amalnya selalu senang baca Quran. Kalau baca Quran kayaknya langsung hatinya teduh, adem, tenang, rindu baca Quran. Talil Quran, ya, selalu ingin membaca Quran, selalu berusaha belajar Quran, dan selalu hidup bersama Quran dan di bawah petunjuk Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Pertama itu talil Quran. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang terjaga lisannya, terjaga omongannya, jangan sampai lisannya menyakiti, menukai, apalagi menzalimi orang lain, apalagi saudaranya sama orang. Terjaga hafizil lisan. Sebab kalau orang sudah sibuk baca Quran,
sibuk dia berzikir, sibuk dia untuk berkata-kata yang maslahat yang baik, nggak sempat, nggak ada waktu lagi dia untuk berbuat lisannya kotor dan berbuat jahat. Lalu kata ulama, bagaimana kalau ada orang yang bisa beribadah, dia ahli Quran, dia orang soleh, tapi masih bisa bermaksiat? Berarti ibadahnya dia nggak fokus, ibadah dia tidak serius, ibadah dia tidak khusyuk, ibadah dia main-main, ibadah dia tidak dengan sepenuh hatinya dia. Ya, jadi kalau masih ada ibadah kita tercampur dengan perbuatan masih kita koreksi ini, berarti kita belum serius dalam ibadah kita ini. Berarti kita belum fokus dan belum khusyuk dalam ibadah kita. Kenapa? Masih ada kesusupan, kemasukan, perbuatan, pikiran dan pekerjaan yang batil, yang maksiat itu sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian jamaah Furqan ini, kita jangan sampai terisi dan tersusupi karena kosong dalam kita berbuat baik dan maslahat dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mut'imul ji'an, orang yang selalu memberi makan kepada orang yang lapar. Ya, tadi juga di Ramadan disebutkan agendanya buka puasa, berbuka sama-sama. Itu pahalanya luar biasa itu. Saudara, puasa ibadah yang paling banyak pahalanya, yang pahalanya besar, ibadah yang pahalanya besar, ibadah yang manfaatnya bukan buat diri dia sendiri. Catat ini ya, Quran buat dia sendiri, ibadah buat dia sendiri, dia semua buat sendiri. Tapi cari ibadah yang manfaatnya bukan buat diri sendiri, tapi manfaatnya banyak buat orang lain, itu afdolul amal. Cari ibadah yang manfaatnya buat dia dan buat orang lain, itu lebih besar manfaatnya. Salah satunya memberi makan orang yang berpuasa ini. Manfaat taral soib, siapa yang dia berpuasa, memberikan futur atau membuka orang yang berpuasa, ajruhu kamislihi, orang yang berpuasa sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dia. Ya bobotnya luar biasa. Ya. Makanya saudara, kalau bapak-bapak sempat dan mudah-mudahan dia beri kesempatan nanti umroh, orang yang sedang umroh itu yang di Masjidil Haram, orang berebutan dan tarik-tarikan untuk beri makan pada saudara. Bukan orang yang berebutan cari makan. Ini yang berebutan orang mau mengasih makan, memberikan berlomba-lomba untuk memberi makan pada orang yang berpuasa, itu karena begitu besar puasa. Jadi perlu dicatat, mut'im mujian, memberi makan orang yang berpuasa. Dan itu menjadi salah satu agenda, satu program dari Masjid Al-Furqan yang harus kita support ini. Kalau cuma 100 sampai 200 dari Pak Haji Sakim, minimal 100 ya. Mudah-mudahan biar 1000 orang, biar banyak lagi. Ini kesempatan kita cari paket yang besar ini. Terakhir kata Nabi, yaitu lis-shaimi fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wa hakaza al-jannatu mustaqatu biha. Inilah orang-orang yang dirindukan surga, jannatun naim. Bukan kita masuk surga udah menunggu, sudah kangen, sudah menanti, sudah bersiap-siap, sudah bersolek untuk orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang dirindukan surga, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saudara-saudara, kita pantaskan diri kita sesuaikan diri kita paskan diri kita, masuk gak kriteria ini, cocok gak kita nih untuk orang-orang yang dirindukan surga ini nanti ini. Bakal Ramadan inilah entry point kita, titik masuk kita, sehingga Ramadan kita ini benar-benar memberikan nilai yang begitu besar, manfaat faedah yang besar, semangat yang begitu besar, sehingga gak ada waktu Ramadan orang Ramadan itu lemah, orang Ramadan itu malas, orang Ramadan itu dia tidak sibuk. Orang Ramadan justru paling sibuk, paling repot, paling padat agendanya, karena begitu banyak ibadah-ibadah yang harus dia kerjakan, yang harus dia siapkan, yang dia harus kejar targetnya. Tapi sayangnya saudara-saudara, kita sibuk ibadah Ramadan ini yang disiapkan sama dia bukan ibadah-ibadah yang untuk nilai-nilai yang maslahatnya yang kurang berbobot,
ya, yang disibukkan sama dia agenda bukber, agenda mudik, agenda lebaran, sudah disiapin semuanya itu. Padahal orang mukmin Ramadan itu disiapkan agenda ritual ibadahnya dia yang masalahnya banyak buat dia dan orang lain itu. Itu yang mesti disibukkan sama dia, yang dibanyakkan agenda. Dengan demikian, dengan persiapan, dengan rencana, dengan pemahaman itu dia, maka dia akan bisa menghasilkan maksimal Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat iman, wahtisaban, dengan perencanaan, dengan perhitungan, dengan persiapan, dengan agenda yang sudah disiapkan sama dia, ghufirallahu, baru dia terbebas, dihapuskan dosa-dosa, dibersihkan segala kesalahannya, dibersihkan segala kotoran-kotorannya, dia menjadi orang-orang mukmin yang sejati ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan dan diberikan kesehatan untuk masalah Ramadan yang maksimal, dan kita menjadi orang-orang yang diridhokan surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa ajma'in. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.